Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, seolah ikut merasakan panas yang membara di dalam dada Anindita. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kerjanya, menatap gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Pemandangan yang biasanya memberinya rasa damai dan kebanggaan atas kerja kerasnya, kini terasa hampa. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan rekaman CCTV dari ruang keluarga rumahnya sendiri. Rekaman tanpa suara, namun gambar yang tersaji lebih bising dari suara badai paling dahsyat sekalipun. Di layar itu, Bram, suaminya, sedang tertawa mesra dengan Rania, sahabat yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Tangan Bram melingkar posesif di pinggang Rania, sementara Rania menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Bram. Mereka duduk di sofa yang Anindita pilih sendiri coraknya, di atas karpet Persia yang ia beli saat perjalanan bisnis ke Dubai. Di rumahnya, di istananya. Ini bukan pertama kalinya Anindita melihat pemandangan ini. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi penonton baris terdepan dari sandiwara pengkhianatan paling menyakitkan. Awalnya hanya berupa kecurigaan-kecurigaan kecil. Telepon yang buru-buru dimatikan saat ia masuk ruangan. Bisikan-bisikan di sudut rumah yang langsung senyap saat ia mendekat. Parfum Rania yang tertinggal di kemeja Bram, yang selalu dijawab dengan alasan klise, "Tadi kami tidak sengaja bertabrakan di lobi kantor." Anindita, dengan hatinya yang terlalu tulus dan pikirannya yang selalu positif, mencoba menepis semua itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa Bram adalah suami yang baik dan Rania adalah sahabat sejati. Rania, gadis yatim piatu yang ia temukan sedang kesulitan mencari kerja. Anindita yang memberinya pekerjaan di perusahaannya, memberinya tempat tinggal sementara di pavilion rumahnya, bahkan mengenalkannya pada lingkaran pertemanan kelas atasnya. Orang tuanya pun begitu menyayangi Rania, menganggapnya seperti anak sendiri. Mana mungkin mereka tega melakukan ini padanya? Namun, bukti demi bukti terus menampar wajahnya. Tagihan kartu kredit Bram yang membengkak untuk perhiasan mahal dan makan malam romantis di restoran yang belum pernah Anindita datangi. Laporan dari detektif swasta yang ia sewa dengan berat hati, berisi foto-foto Bram dan Rania memasuki hotel-hotel mewah di akhir pekan, saat Bram pamit untuk dinas luar kota. Anindita hancur. Dunia yang ia bangun dengan susah payah terasa runtuh berkeping-keping. Perusahaannya, Anincorp, sebuah raksasa di bidang properti dan retail, adalah buah dari keringat, darah, dan air matanya. Ia membangunnya dari nol, jauh sebelum ia mengenal Bram. Bram hanyalah seorang manajer pemasaran di salah satu perusahaan rekanannya saat mereka bertemu. Anindita jatuh cinta pada pesonanya, pada janji-janji manisnya. Setelah menikah, ia memberikan Bram posisi strategis di Anincorp, memberinya akses pada kemewahan yang tak pernah Bram bayangkan sebelumnya. Ia pikir, dengan memberikan segalanya, ia akan mendapatkan cinta dan kesetiaan yang setimpal. Betapa bodohnya ia dan Rania. Mengingatnya membuat ulu hati Anindita terasa seperti ditusuk ribuan belati berkarat. Ia membiayai Rania, mendandaninya, mengajarkannya cara berbisnis. Ia adalah kakak, mentor, dan pelindung bagi Rania. Balasannya, racun yang disiramkan perlahan-lahan ke dalam rumah tangganya. Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah dampaknya pada Arya, putra semata wayang mereka yang baru berusia 10 tahun. Arya adalah segalanya bagi Anindita. Alasannya untuk bertahan, alasannya untuk tetap berpura-pura bahwa keluarga mereka baik-baik saja. Namun, anak sekecil itu pun tidak buta. Anindita sering menemukan Arya duduk termenung di sudut kamarnya setelah menyaksikan pertengkaran kecil antara dirinya dan Bram. Puncaknya terjadi beberapa bulan lalu. Anindita pulang lebih awal dari kantor dan mendapati rumah sepi. Ia mencari Arya dan menemukannya terkunci di dalam gudang bawah tangga. Bocah itu menangis sesenggukan, tubuhnya gemetar ketakutan. Setelah berhasil menenangkannya, Arya dengan terbata-bata menceritakan apa yang terjadi. Tadi ayah sama Tante Rania di ruang TV, isak Arya. Aku mau ambil mainan, tapi ayah marah. Ayah bilang aku mengganggu. Terus Tante Rania bilang, anak nakal tempatnya di gudang. Ayah lalu menarikku dan mengunciku di sini. Darah Anindita mendidih. Ia mendobrak pintu kamar utama dan menemukan Bram dan Rania di sana, dalam keadaan yang membuat perutnya mual. Mereka terkejut, panik,
Tapi tidak ada penyesalan di mata mereka. Yang ada hanyalah amarah karena privasi mereka terganggu. Apa yang kalian lakukan pada anakku? Desis Anindita, suaranya bergetar menahan amarah. Bram, tanpa rasa bersalah sedikitpun, merapikan pakaiannya. Dia mengganggu, Anin. Kami butuh waktu berdua. Lagi pula dia hanya anak kecil, jangan dibesar-besarkan. Dia anakmu, Bram, darah dagingmu. Dan kau, Rania? Anindita menatap Rania dengan pandangan penuh kebencian. Kau tega melakukan ini pada Arya? Setelah semua yang aku berikan padamu. Rania hanya tersenyum sinis. Senyum yang sama sekali berbeda dengan senyum manis dan polos yang biasa ia tunjukkan. Justru karena kau sudah memberiku banyak hal, Anin. Aku jadi tahu betapa nikmatnya hidup seperti ini. Dan aku menginginkan semuanya. Termasuk suamimu. Sejak hari itu, Anindita tahu perang telah dimulai. Namun ia masih bertahan. Demi Arya. Putranya itu masih sangat mencintai ayahnya. Setiap malam, sebelum tidur, Arya selalu bertanya, Mama sama ayah baik-baik saja, kan? Kita akan selalu bersama, kan? Pertanyaan polos itu meremukkan hati Anindita dan membuatnya menelan kembali semua kepahitan, memakai topeng kebahagiaan setiap hari. Ia bertahan, menahan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya, demi senyum di wajah putranya. Namun, kesabaran ada batasnya. Dan hari ini, batas itu telah dilewati. Pintu ruang kerjanya terbuka dengan kasar. Bram dan Rania masuk tanpa diundang, wajah mereka memancarkan arogansi yang menjijikkan. Anindita mematikan tablet di tangannya dan berbalik menghadap mereka, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ada apa? Tanyanya dengan nada dingin. Bram berjalan mendekat, diikuti Rania yang melipat tangan di dada dengan angkuh. Anin, kita perlu bicara, kata Bram, nadanya seolah ia sedang memberikan pengarahan pada bawahannya. Aku dan Rania sudah memutuskan. Aku akan menikahinya. Anindita diam sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Ia menatap Bram, lalu beralih ke Rania. Tidak ada rasa terkejut, hanya rasa muak yang tak terkira. Lalu? Bram tampak sedikit terkejut dengan reaksi Anindita yang tenang. Lalu? Ya aku ingin kau memberikan izin. Aku akan berpoligami. Kau tetap akan menjadi istri pertamaku, tentu saja. Kau yang mengurus perusahaan dan Arya. Rania akan menjadi istri keduaku. Adil, kan? Anindita tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Adil? Kau bicara tentang keadilan, Bram? Setelah kau dan perempuan ini mengkhianatiku di belakangku selama bertahun-tahun? Menggunakan uangku untuk bersenang-senang? Dan yang paling parah, kalian melukai putraku. Kau pikir aku akan membiarkan itu terjadi? Wajah Rania mengeras. Jaga bicaramu, Anindita. Aku dan Mas Bram saling mencintai. Kau tidak berhak menghalangi kebahagiaan kami. Kebahagiaan? Anindita maju selangkah, tatapannya tajam menusuk Rania. Kebahagiaan yang kau bangun di atas penderitaan orang lain? Kau menyebut itu cinta? Itu namanya parasit, Rania. Kau parasit yang menggerogoti kehidupanku. Cukup, bentak Bram. Aku tidak minta pendapatmu, Anin. Aku hanya memberitahumu keputusanku. Aku akan menikahi Rania, dengan atau tanpa persetujuanmu. Kalau begitu, ceraikan aku, ucap Anindita dengan tegas. Suaranya tidak bergetar sama sekali. Keputusan itu telah bulat. Rasa takut yang selama ini membelenggunya telah lenyap, digantikan oleh bara api pembalasan. Bram dan Rania saling pandang, jelas tidak menduga jawaban ini. Mereka pikir Anindita akan menangis, memohon, atau setidaknya menerima dengan pasrah. Mereka salah besar. Ceraikan kau. Bram tertawa meremehkan. Jangan bodoh, Anin. Kalau kita bercerai, kau pikir aku akan dapat apa? Semua aset atas namamu. Perusahaan ini milikmu. Tidak, tidak. Aku tidak akan menceraikanmu. Kau akan tetap jadi istriku, dan aku akan menikahi Rania. Aku tidak akan pernah menyetujui poligami, Anindita menegaskan, suaranya sedingin es. Pilih.
Ceraikan aku dan pergi dengan selingkuhanmu ini, atau akhiri hubungan kalian dan coba perbaiki pernikahan kita demi Arya. Meskipun aku ragu bagian kedua masih mungkin terjadi. Wajah Bram berubah menjadi merah padam karena marah. Arogansinya terusik. Ia terbiasa mendapatkan semua yang ia inginkan, terbiasa melihat Anindita yang penurut dan pemaaf. Wanita yang berdiri di hadapannya sekarang adalah orang asing. Kau menantangku, Anindita? Geram Bram, maju selangkah hingga tubuhnya hanya berjarak beberapa senti dari Anindita. Kau pikir kau siapa? Tanpa aku, kau tidak akan bisa mengurus perusahaan sebesar ini. Kau hanya wanita yang beruntung. Anindita tersenyum miring. Aku adalah wanita yang membangun perusahaan ini dari nol saat kau masih menjadi sales yang mengejar target bulanan, Bram. Jangan pernah lupakan itu. Tamparan keras mendarat di pipi Anindita. Rasa perih dan panas menjalar, namun Anindita tidak gentar. Ia hanya menatap Bram dengan lebih tajam, sorot matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. Rania tersenyum puas di belakang Bram. Sudah kubilang, Mas. Dia tidak akan mengerti dengan cara baik-baik. Dia harus diberi pelajaran. Bram mencengkeram lengan Anindita dengan kasar. Dengar baik-baik, istriku. Kau akan menandatangani surat persetujuan poligami itu. Jika tidak, ia mendekatkan wajahnya ke telinga Anindita, suaranya berbisik penuh ancaman. Aku tidak akan segan-segan membuat hidupmu dan anak kesayanganmu itu menderita. Aku tahu semua rahasia perusahaan ini. Aku bisa menghancurkannya dalam sekejap. Aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Rania menimpali dari belakang. Dan jangan lupa, Anindita, kami tahu jadwal Arya. Sekolahnya, tempat lesnya. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, kan? Sayang sekali kalau anak sepintar dan selucu dia harus berakhir tragis. Ancaman itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kesabaran Anindita. Mereka mengancam Arya. Mereka berani mengancam nyawa putranya. Sesuatu di dalam diri Anindita putus. Ketakutan yang coba mereka tanamkan justru bermetamorfosis menjadi kekuatan yang mengerikan. Wanita yang tadinya bertahan demi anaknya, kini akan berperang juga demi anaknya. Anindita melepaskan cengkeraman Bram dengan satu sentakan kuat. Ia menatap kedua pengkhianat di hadapannya dengan pandangan yang membuat mereka tanpa sadar mundur selangkah. Itu bukan lagi pandangan seorang istri dan sahabat yang tersakiti. Itu adalah pandangan seorang ratu yang kerajaannya diusik, seorang singa betina yang anaknya diancam. Kalian pikir aku takut? Desis Anindita. Suaranya pelan, namun mengandung kekuatan yang menggetarkan. Kalian salah besar. Aku sudah cukup bertahan bertahun-tahun dengan pengkhianatan kalian, dengan kecurangan kalian, dengan kekejaman kalian. Kalian yang seharusnya menjadi orang paling berarti dalam hidupku, justru menjadi iblis yang menyiksaku. Ia menatap lurus ke mata Bram. Kau ingin menghancurkan perusahaanku? Silakan coba. Tapi kau lupa satu hal, Bram. Kau hanya bidak catur di papan permainanku. Aku yang membangun kerajaan ini, dan aku tahu setiap sudut dan celah rahasianya. Kau pikir kau tahu segalanya? Kau tidak tahu apa-apa. Lalu pandangannya beralih ke Rania, yang senyumnya mulai memudar. Dan kau mengancam anakku? Kau telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah kau sentuh. Aku tidak sebodoh yang kalian kira, lanjut Anindita, suaranya semakin mantap. Selama ini aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku memberi kalian kesempatan untuk berhenti. Tapi kalian justru semakin menjadi-jadi. Kalian pikir aku tidak punya persiapan? Anindita berjalan ke meja kerjanya dan menekan sebuah tombol intercom. Tolong panggil tim keamanan ke ruangan saya. Ada 2 penyusup yang harus diusir. Wajah Bram dan Rania pucat pasi. Apa maksudmu, Anin? Kau mengusirku? Aku suamimu, protes Bram. Suami? Anindita tertawa sinis. Seorang suami tidak mengancam akan mencelakai istri dan anaknya. Mulai detik ini, kau bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aksesmu ke perusahaan ini dicabut. Kartu kreditmu diblokir. Fasilitas mobil mewah yang kau pakai itu akan ditarik besok pagi. Beberapa petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan.
Mereka menatap Bram dan Rania dengan tatapan siap menjalankan perintah. Tolong antar Tuan Bramantio dan Nona Rania keluar dari gedung ini. Dan pastikan mereka tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di sini lagi, perintah Anindita dengan wibawa. Bram mencoba melawan, namun tenaga 2 orang petugas keamanan jauh lebih kuat darinya. Kau akan menyesal, Anindita. Aku akan hancurkan kau. Aku bersumpah, teriaknya saat diseret keluar. Rania menatap Anindita dengan mata melotot penuh kebencian. Ini belum berakhir. Kau akan lihat. Kami akan membuatmu berlutut memohon ampun. Pintu tertutup, meninggalkan kesunyian di dalam ruangan mewah itu. Anindita berjalan kembali ke jendela. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Perang telah diumumkan secara terbuka. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Bram dan Rania, dalam keputusasaan mereka, akan melakukan segala cara untuk menjatuhkannya. Tapi Anindita sudah tidak takut lagi. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia akan menghancurkan mereka kembali, bukan dengan kekerasan atau cara-cara kotor, tapi dengan caranya sendiri. Dengan elegan dan berkelas. Ia akan membuat mereka hancur karena ulah mereka sendiri. Ia akan memastikan mereka membayar setiap tetes air mata yang telah ia dan Arya keluarkan. Sambil menatap kerlip lampu kota, Anindita mengambil ponselnya. Ia menekan nomor pengacara pribadinya. Halo, Pak Budi. Ini saya, Anindita, sapanya dengan suara tenang dan terkendali. Saya mau kita bertemu besok pagi. Ada beberapa hal yang harus kita urus. Ya, ini tentang perceraian. Dan juga tentang gugatan pidana. Malam itu, sang ratu telah merebut kembali taftanya. Dan ia siap untuk berperang. Malam tidak membawa tidur bagi Anindita. Setelah mengusir Bram dan Rania, ia langsung pulang ke rumah. Rumah yang terasa begitu besar, dingin, dan penuh dengan kenangan pahit. Langkah pertamanya adalah memastikan Arya aman. Ia masuk ke kamar putranya, menemukan Arya sudah tertidur pulas, memeluk robot pahlawan super kesayangannya. Anindita duduk di tepi ranjang, mengelus rambut Arya dengan lembut. Wajah polos itu adalah sumber kekuatannya, bahan bakar bagi api pembalasan yang kini menyala terang di dalam dirinya. Ancaman Rania tentang Arya terus terngiang di telinganya. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Kalimat itu membuat darahnya membeku. Perlindungan untuk Arya adalah prioritas utamanya. Malam itu juga, ia menghubungi sebuah agensi keamanan terkemuka dan menyewa 2 orang pengawal pribadi untuk Arya. Mereka akan berjaga 24 jam, mengantar dan menjemput Arya dari sekolah, dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya tanpa izin Anindita. Mungkin ini berlebihan, tapi ia tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Setelah memastikan Arya aman, Anindita mengubah kamar tidurnya menjadi pusat komando perang. Laptopnya terbuka, menampilkan berbagai spreadsheet, dokumen hukum, dan laporan keuangan Anincorp. Selama bertahun-tahun, ia telah memberikan Bram keleluasaan dalam mengelola beberapa divisi perusahaan, sebuah keputusan yang didasari oleh cinta dan kepercayaan buta. Kini, ia harus menelusuri kembali setiap jejak yang ditinggalkan Bram, mencari setiap kejanggalan, setiap lubang yang mungkin telah digali oleh suaminya itu untuk keuntungannya sendiri. Matanya yang lelah namun fokus menari di atas barisan angka. Ia memulai dari divisi pengadaan, departemen yang paling rawan diselewengkan. Anindita, dengan insting bisnisnya yang tajam, segera menemukan polanya. Ada beberapa vendor yang selalu memenangkan tender proyek-proyek besar, meskipun penawaran mereka lebih tinggi dari vendor lain. Nama-nama perusahaan itu terdengar asing. Dengan beberapa klik, ia melakukan penelusuran cepat. Jantungnya berdebar kencang saat menemukan hasilnya. Perusahaan-perusahaan itu ternyata adalah perusahaan cangkang. Alamat kantornya fiktif, dan nama direkturnya adalah orang-orang yang tidak ia kenal. Namun, saat ia menelusuri aliran dananya, semuanya bermuara pada satu nama yang sama, Rania. Tangan Anindita mengepal. Jadi ini cara mereka bermain. Bram menggunakan posisinya untuk menyetujui proyek dengan vendor fiktif milik Rania. Uang perusahaan dialirkan ke rekening Rania, yang kemudian mereka gunakan untuk berfoya-foya. Perhiasan, tas bermerek, liburan mewah ke luar negeri,
mobil sport untuk Bram. Semua bukti ada di tagihan kartu kredit yang selama ini ia abaikan. Betapa naifnya dia. Ia bekerja siang dan malam untuk membesarkan perusahaan, sementara suaminya dan sahabatnya berpesta pora dengan uang hasil keringatnya. Amarah memberinya energi. Sepanjang malam ia bekerja tanpa henti. Ia mengumpulkan semua bukti, faktur-faktur palsu, surat perintah kerja yang mencurigakan, laporan transfer bank, hingga foto-foto liburan mewah Bram dan Rania yang dengan bodohnya mereka unggah di akun media sosial pribadi Rania. Anindita menyalin semuanya ke dalam sebuah hard drive terenkripsi. Ini adalah amunisi pertamanya. Pagi menjelang, Anindita tidak tidur sedikit pun. Namun ia tidak merasa lelah. Ia justru merasa hidup kembali. Ada tujuan jelas di depan matanya. Ia mandi, mengenakan setelan kerja terbaiknya, dan merias wajahnya dengan cermat untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Pagi ini, ia harus tampil sempurna. Ia harus menunjukkan pada dunia bahwa ia tidak goyah. Pertemuan pertama adalah dengan Budi Hartono, pengacara keluarganya yang sudah ia kenal sejak lama. Pak Budi adalah seorang pria parubaya yang tenang dan bijaksana. Ia mendengarkan cerita Anindita dengan saksama, rahangnya mengeras saat mendengar bagian tentang ancaman terhadap Arya. Ini sudah bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa, Bu Anin, kata Pak Budi setelah Anindita selesai bicara dan meletakkan hard drive berisi bukti di atas mejanya. Ini sudah masuk ranah pidana. Penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan ancaman kekerasan. Kita bisa menjerat mereka dengan pasal berlapis. Lakukan apa yang harus dilakukan, Pak, jawab Anindita dengan mantap. Saya ingin proses perceraian segera diurus. Saya menuntut hak asuh penuh atas Arya. Dan saya ingin menuntut mereka secara perdata untuk mengembalikan semua uang perusahaan yang telah mereka curi. Untuk tuntutan pidana, kita tunggu sebentar. Saya ingin memainkannya di waktu yang tepat. Pak Budi mengangguk mengerti. Saya paham. Kita akan siapkan semuanya. Surat gugatan cerai akan saya daftarkan hari ini juga. Mengenai hak asuh, dengan adanya bukti ancaman kekerasan, posisi ibu sangat kuat. Satu hal lagi, Pak Budi, tambah Anindita. Saya ingin Bapak menyiapkan surat pemecatan tidak hormat untuk Bramantio dari jabatannya sebagai Direktur Operasional Anincorp. Saya juga ingin Bapak mengirimkan somasi resmi kepada Rania terkait dana perusahaan yang masuk ke rekening pribadinya. Akan segera saya laksanakan, Bu. Setelah dari kantor pengacara, Anindita langsung menuju kantor pusat Anincorp. Ia telah menjadwalkan rapat darurat dengan seluruh dewan direksi dan manajer senior. Saat ia berjalan melewati lobi, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik sudah mulai terdengar. Berita tentang Bram yang diseret keluar oleh keamanan kemarin sore pasti sudah menyebar seperti api. Anindita mengabaikan mereka semua. Ia berjalan dengan kepala tegak, auranya memancarkan kekuatan dan ketegasan yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Di ruang rapat, suasana terasa tegang. Semua orang menatapnya, menunggu penjelasan. Anindita berdiri di kepala meja, menatap satu persatu wajah-wajah yang ada di sana. Selamat pagi semuanya, sapanya dengan suara yang tenang namun tegas. Saya tahu banyak rumor yang beredar sejak kemarin. Hari ini saya akan meluruskannya. Tanpa basa-basi, Anindita menjelaskan situasinya. Ia tidak menceritakan detail perselingkuhan yang memalukan itu. Ia hanya fokus pada fakta profesional. Ia memaparkan bukti-bukti penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bram dengan bantuan Rania, yang juga merupakan karyawan di Departemen Keuangan. Ia menunjukkan dokumen-dokumen vendor fiktif, aliran dana yang mencurigakan, dan kerugian yang diderita perusahaan akibat tindakan mereka. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Para direksi dan manajer yang selama ini menghormati Bram tampak terkejut dan tidak percaya. Namun, bukti yang disajikan Anindita begitu kuat dan tak terbantahkan. Oleh karena itu, lanjut Anindita, efektif mulai hari ini, Bramantio secara resmi diberhentikan dari jabatannya di Anincorp karena tindakan yang merugikan perusahaan. Begitu pula dengan Rania. Investigasi internal akan segera dilakukan, dan kami akan menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Saya tahu ini adalah berita yang mengejutkan.
Tapi saya ingin memastikan pada Anda semua bahwa Anincorp akan tetap berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik. Saya akan mengambil alih. Sementara posisi direktur operasional sambil kita mencari pengganti yang kompeten. Tidak akan ada guncangan apapun dalam operasional perusahaan. Kepercayaan diri dan ketegasan Anindita berhasil meredam kepanikan. Para direksi menyatakan dukungan penuh mereka. Mereka marah karena telah dikhianati oleh orang yang mereka percaya, dan mereka salut pada kekuatan Anindita dalam menghadapi masalah ini. Langkah selanjutnya adalah mengamankan aset-aset pribadinya. Anindita menghubungi penasihat keuangannya. Ia menginstruksikan untuk segera memisahkan semua aset pribadinya dari aset bersama. Rekening bersama dibekukan. Investasi-investasi yang diatasnamakan Bram namun dibeli dengan uangnya, segera diproses untuk dialihkan kepemilikannya. Ia bekerja seperti mesin, cepat, presisi, dan tanpa emosi. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti hatinya, namun ia menekannya dalam-dalam. Tidak ada waktu untuk menangis sekarang. Waktunya untuk bertindak. Sore harinya, saat ia sedang memeriksa laporan keuangan di ruang kerjanya, ponselnya berdering. Nama Bram muncul di layar. Anindita menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Apa maksudmu memblokir semua kartuku? Kau pikir aku tidak butuh uang? Suara Bram berteriak dari seberang telepon, penuh amarah dan kepanikan. Uang? Jawab Anindita dengan nada datar. Uang yang mana maksudmu? Uang perusahaan yang kau curi? Atau uangku? Keduanya sudah tidak bisa kau sentuh lagi. Jangan main-main denganku, Anin. Kau akan menyesal. Aku akan menghancurkanmu. Sudah kubilang, silakan coba, balas Anindita dengan tenang. Oh ya, kurasa surat pemecatanmu sudah sampai di apartemen Rania. Begitu juga dengan surat panggilan dari pengacaraku. Nikmati waktu kalian berdua. Anindita menutup telepon sebelum Bram sempat menjawab. Ia bersandar di kursinya, merasakan sedikit kepuasan. Ini baru permulaan. Badai baru saja dimulai, dan ia adalah pusat dari badai itu. Ia tidak lagi menghindar. Ia akan menghadapi angin dan ombak itu secara langsung. Ia tahu Bram tidak akan tinggal diam. Ancaman untuk menghancurkan perusahaan bukanlah gertakan sambal. Selama menjabat sebagai direktur operasional, Bram memegang banyak data penting dan koneksi dengan klien-klien besar. Ia bisa saja menyebarkan berita bohong, mencoba membajak klien, atau membocorkan data rahasia perusahaan. Mengantisipasi hal itu, Anindita segera mengumpulkan tim IT terbaiknya. Saya mau semua sistem keamanan perusahaan diperiksa dan ditingkatkan. Ganti semua password, enkripsi semua data penting. Lacak semua aktivitas mencurigakan. Saya tidak mau ada satupun celah yang bisa dimasuki oleh pihak luar, terutama oleh Bramantio. Ia juga secara pribadi menghubungi klien-klien dan mitra bisnis utama Anincorp. Dengan jujur dan transparan, ia menjelaskan bahwa telah terjadi restrukturisasi di jajaran direksi karena adanya masalah internal. Ia tidak menjelek-jelekkan Bram, ia hanya menyatakan fakta bahwa Bram sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan. Profesionalismenya berhasil meyakinkan mereka. Mereka lebih percaya pada Anindita, sang pendiri yang reputasinya tak bercelah, daripada Bram yang baru beberapa tahun bergabung. Malam itu, saat kembali ke rumah, Anindita merasa secercah kelegaan. Langkah-langkah pertama telah ia ambil. Benteng pertahanan mulai ia bangun. Ia tahu jalan masih panjang dan musuhnya tidak akan menyerah begitu saja. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi menjadi korban yang pasrah, tapi seorang pejuang yang siap merebut kembali apa yang menjadi haknya, kebahagiaan, kedamaian, dan masa depan yang cerah untuknya dan putranya. Badai boleh datang, tapi ia telah membangun fondasi yang kuat untuk menghadapinya. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan bagi Bram dan Rania. Keheningan sebelum badai yang sesungguhnya. Mereka terkurung di apartemen mewah Rania, yang surat tunggakan sewanya baru saja tiba, tergeletak di atas meja kopi seperti sebuah vonis. Kemarahan Bram yang meledak-ledak di awal kini telah berubah menjadi kepanikan yang dingin. Setiap usahanya untuk mengakses dana menemui jalan buntu.
Rekening pribadinya, yang saldonya kini menyedihkan, tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup yang telah menjadi candu baginya. Setiap panggilan telepon yang ia lakukan kepada teman-teman atau kolega bisnisnya dijawab dengan nada canggung atau penolakan halus. Kabar pemecatannya dari Anintorp telah menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Ini gila, Ra. Wanita itu benar-benar memotong semuanya. Bram mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, mondar-mandir di ruang tamu yang terasa semakin sempit. Aku tidak bisa menarik uang sepeser pun. Bahkan limit kartu kredit tambahanku sudah 0. Rania duduk di sofa, memoles kukunya dengan warna merah darah, mencoba menampilkan ketenangan yang tidak ia rasakan. Di dalam dirinya, ketakutan mulai merayap. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan Bram dan kehidupan mewah yang menyertainya. Ia tidak pernah membayangkan Anindita, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan penurut, bisa melakukan serangan balik secepat dan seefektif ini. Tenang, Mas. Dia hanya menggertak, ujar Rania, meskipun suaranya kurang meyakinkan. Dia tidak akan berani berbuat lebih jauh. Reputasinya sendiri yang akan hancur jika masalah rumah tangga mereka terungkap ke publik. Kau tidak mengerti, Rania, bentak Bram. Ini bukan lagi soal rumah tangga. Ini soal bisnis, soal kekuasaan. Dia tidak hanya menyerangku sebagai suaminya, dia menyerangku sebagai ancaman bagi kerajaannya. Aku punya data-data penting, aku tahu semua kelemahan proyek-proyeknya. Aku bisa menghancurkannya. Kalau begitu lakukan, desak Rania, matanya berbinar licik. Jangan hanya bicara. Hubungi klien-klien terbesarnya. Tawarkan mereka kesepakatan yang lebih baik. Kita bangun perusahaan kita sendiri. Kita buktikan padanya siapa yang lebih hebat. Rencana itu menyalakan kembali api arogansi di dalam diri Bram. Tentu saja. Ia adalah seorang negosiator ulung. Klien-klien itu loyal padanya, bukan pada Anindita yang kaku itu. Ia segera menyambar ponselnya dan mulai menyusun daftar target. Target pertamanya adalah Tuan Wijoyo, pemilik Wijoyo Group, salah satu klien properti komersial terbesar Anintorp. Bram yakin, dengan sedikit bujukan dan membocorkan beberapa informasi internal mengenai Marin keuntungan Anintorp, ia bisa merebut proyek raksasa yang sedang dalam tahap negosiasi itu. Ini akan menjadi pukulan telak pertama bagi Anindita. Sementara itu, di menara Anintorp, Anindita bergerak dengan ketenangan seorang ahli strategi catur. Ia tahu persis apa yang akan dilakukan Bram. Ia telah memprediksi setiap langkah putus asa suaminya itu. Benteng pertahanan yang ia bangun bukan hanya di sektor keuangan dan hukum, tapi juga di sektor relasi dan reputasi. Pagi itu, ia mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan Anintorp di aula utama. Berdiri di atas podium, di hadapan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran, Anindita berbicara dengan suara yang jelas dan penuh wibawa. Keluarga besar Anintorp, ia memulai. Saya tahu beberapa hari terakhir ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Ada perubahan besar di jajaran manajemen puncak kita, dan saya memahami jika hal itu menimbulkan pertanyaan. Saya di sini untuk memberikan jawaban dan kepastian. Ia menjelaskan, sekali lagi tanpa menyinggung masalah pribadi, bahwa perusahaan telah mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang tidak etis dan merugikan. Ia tidak menyebut nama Bram, namun semua orang mengerti siapa yang ia maksud. Mulai hari ini, lanjutnya, matanya menatap tajam ke seluruh penjuru ruangan, kita akan memasuki era baru. Era integritas, transparansi, dan kerja keras yang sesungguhnya. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi orang dalam. Setiap pencapaian akan didasarkan pada prestasi. Saya percaya pada potensi Anda semua. Bersama-sama, kita akan membawa Anintorp ke level yang lebih tinggi lagi. Pidato itu, yang singkat namun kuat, berhasil membangkitkan semangat dan loyalitas para karyawan. Mereka melihat pemimpin sejati dalam diri Anindita, bukan sekadar istri pemilik, seperti yang selama ini mungkin mereka pikirkan. Mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Setelah pertemuan itu, Anindita menghabiskan sisa paginya dengan berjalan dari satu departemen ke departemen lain, menyapa karyawan, mendengarkan masukan mereka, dan menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang terlibat langsung.
Benteng internalnya kini menjadi semakin kokoh. Serangan Anindita berikutnya disiapkan untuk arena yang berbeda, medan perang sosial. Ini adalah wilayah kekuasaan Rania, tempat di mana Rania merasa menang. Rania, dengan pesona dan kecantikannya, telah berhasil masuk ke dalam lingkaran sosialita kelas atas Jakarta, lingkaran yang sama dengan Anindita. Di sana, Rania membangun citranya sebagai wanita muda sukses yang memesona. Anindita tahu, untuk menghancurkan Rania, ia harus meruntuhkan citra palsu itu hingga ke fondasinya. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling elegan. Kesempatan itu datang dalam bentuk sebuah undangan ke acara amal tahunan paling bergengsi di kota itu, Malam 1000 Harapan. Semua orang penting akan ada di sana. Anindita tahu, Rania dan Bram pasti akan datang. Mereka perlu menunjukkan wajah, mencoba membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh apapun. Ini akan menjadi panggung yang sempurna. Beberapa hari sebelum acara, Anindita melakukan manuver pertamanya. Ia, secara tidak sengaja, bertemu dengan Liana, seorang sosialitas senior yang juga dikenal sebagai penulis kolom gosip paling tajam, saat makan siang di sebuah restoran hotel bintang 5. Anindita memasang wajah sedih dan tertekan. "Anin, sayang, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," sapa Liana dengan nada prihatin yang dibuat-buat, matanya berbinar melihat potensi berita besar. "Ah, Tante Liana," Anindita tersenyum lemah. "Bukan apa-apa, Tan. Hanya sedang banyak pikiran." "Pikiran apa?" "Cerita sama Tante. Soal Bram, ya?" Tante dengar dia keluar dari Anin Corp, pancing Liana. Anindita menggelengkan kepalanya. "Bukan itu, Tan. Itu masalah perusahaan biasa. Ini lebih pribadi." Ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. "Beberapa hari yang lalu brankas di kamarku dibobol. Beberapa perhiasan hilang." Mata Liana membelalak. "Dibobol? Astaga, kamu sudah lapor polisi?" "Sudah. Tapi sepertinya ini perbuatan orang dalam. Tidak ada tanda-tanda perusakan." Yang paling membuatku sedih, suara Anindita bergetar, kalung berlian peninggalan almarhumah Mama ikut hilang. Kalung itu punya desain yang sangat unik, dibuat khusus di Belgia. Ada liontin berbentuk bunga lili dengan berlian biru safir di tengahnya. Tak ternilai harganya bagiku. Anindita tahu persis kalung mana yang ia bicarakan. Itu adalah kalung yang ia lihat dipakai Rania dalam salah satu foto liburan mereka yang diunggah di media sosial. Kalung yang dibeli Bram menggunakan kartu kredit perusahaan. Anindita sengaja mendeskripsikannya sebagai peninggalan almarhumah Mama, untuk menambahkan bobot emosional dan moral pada kehilangan itu. Liana menelan informasi itu seperti ikan paus menelan plankton. "Ya Tuhan, Anin." Tante turut prihatin. "Jahat sekali orang yang melakukan itu." "Iya, Tan. Aku hanya berharap kalung itu bisa kembali," pungkas Anindita dengan nada sedih, sebelum mengalihkan pembicaraan. Umpan telah disebar. Anindita tahu Liana tidak akan tinggal diam. Malam acara amal pun tiba. Anindita tampil memukau dalam balutan gaun malam berwarna zamrud yang menonjolkan auranya yang kuat dan elegan. Ia datang seorang diri, namun kehadirannya langsung menyita perhatian. Ia menyapa semua orang dengan senyum ramah, seolah tak ada beban sedikit pun dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Bram dan Rania tiba. Mereka mencoba tampil percaya diri, berjalan dengan kepala tegak. Bram mengenakan setelan tuxedo yang mahal, namun wajahnya tampak tegang. Rania, seperti yang sudah diduga Anindita, mengenakan gaun hitam berpotongan rendah yang seksi. Dan di leher jenjangnya, tergantung bukti kejahatannya, kalung berlian berbentuk bunga lili dengan safir biru di tengahnya. Kalung, peninggalan almarhumah Mama, Anindita. Rania sengaja memakainya. Ia ingin menunjukkan pada Anindita dan semua orang bahwa ia telah menang, bahwa ia kini memiliki Bram dan semua kemewahan yang melekat padanya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan sangat rapi. Anindita melihat mereka dari kejauhan. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan perbincangannya dengan beberapa kolega. Sementara itu, Liana, sang ratu gosip, matanya langsung tertuju pada kalung yang dipakai Rania. Ia terkesiap.
Ia langsung teringat ceritanya dengan Anindita beberapa hari yang lalu. Deskripsinya cocok 100%. Dengan cepat, ia mulai bergerak dari satu meja ke meja lain, berbisik pada teman-teman sosialitanya. Lihat kalung yang dipakai Rania. Bukankah itu indah? Bisiknya pada satu kelompok. Tapi aneh, ya. Desainnya persis seperti kalung pusaka milik keluarga Anindita yang katanya baru saja hilang dicuri. Bisikan itu menyebar lebih cepat dari api. Semua mata kini tertuju pada Rania, bukan lagi dengan tatapan kagum, tapi dengan tatapan curiga dan menghakimi. Orang-orang mulai berbisik-bisik di belakang punggungnya. Rania mulai merasa tidak nyaman. Ia bisa merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Di sudut lain, Bram sedang mencoba menjalankan rencananya. Ia berhasil mendekati Tuan Wijoyo. Pak Wijoyo, apa kabar? Sapa Bram dengan senyum terbaiknya. Tuan Wijoyo, seorang pengusaha tua yang cerdik, menatap Bram dengan dingin. Bramantio, saya dengar Anda sudah tidak di Anintorp lagi. Benar, Pak. Saya memutuskan untuk mandiri, jawab Bram penuh percaya diri. Justru itu saya mau bicara dengan Bapak. Mengenai proyek Mega Resort yang sedang Bapak rencanakan, saya bisa memberikan penawaran yang jauh lebih baik dari Anintorp. Saya tahu angka-angka mereka. Margin mereka terlalu tinggi. Saya bisa memotongnya hingga 15% untuk Bapak. Bram mengira ia telah memberikan tawaran yang tak bisa ditolak. Namun, Tuan Wijoyo justru tertawa kecil. Anak muda, kau pikir saya ini bodoh? 3 hari yang lalu, Bu Anindita secara pribadi datang ke kantor saya. Kami makan siang bersama. Dia menjelaskan semuanya dengan sangat profesional. Dan dia, tanpa saya minta, justru memberikan saya diskon 5% sebagai tanda hubungan baik jangka panjang. Saya lebih menghargai kejujuran dan integritas daripada pengkhianatan dan jalan pintas. Wajah Bram pucat pasi. Dan satu lagi, tambah Tuan Wijoyo, suaranya merendah. Jika kau mencoba membocorkan data rahasia perusahaan lamamu untuk keuntungan pribadi, itu bukan hanya tidak etis, tapi juga ilegal. Saya tidak mau berbisnis dengan orang seperti itu. Permisi. Tuan Wijoyo berlalu begitu saja, meninggalkan Bram yang termangu seperti patung. Rencananya hancur berantakan. Anindita telah bergerak selangkah lebih maju darinya. Saat Bram kembali ke meja dengan perasaan hancur, ia menemukan Rania sedang dikerumuni oleh Liana dan beberapa sosialita lainnya. Rania, sayang, kalungmu indah sekali, ujar Liana dengan senyum manis yang berbisa. Beli di mana? Atau hadiah dari seseorang? Tentu saja hadiah dari Mas Bram, jawab Rania dengan bangga, mencoba mengabaikan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Oh, begitu, Liana menimpali. Hati-hati saja, ya. Jangan sampai dituduh yang tidak-tidak. Soalnya, Anindita baru saja kehilangan kalung pusaka yang modelnya persis seperti itu. Kasihan sekali dia, sampai menangis menceritakannya padaku. Wajah Rania berubah seputih kertas. Ia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menatap berkeliling, melihat tatapan-tatapan sinis dan jijik yang ditujukan padanya. Ia bukan lagi sosialita yang dikagumi, ia kini hanyalah seorang wanita simpanan yang juga dicap sebagai pencuri. Tidak tahan lagi, Rania menarik tangan Bram. Kita pergi dari sini, Mas. Sekarang, mereka berjalan keluar dari aula pesta dengan tergesa-gesa, diiringi oleh bisikan dan tawa tertahan dari para tamu. Kehancuran sosial mereka terjadi begitu cepat, begitu telak, dan begitu memalukan. Dari seberang ruangan, Anindita menyaksikan kepergian mereka dengan ekspresi tenang. Ia mengangkat gelas sampanyenya, membalas senyuman dari Tuan Wijoyo, yang mengangguk hormat padanya dari kejauhan. Serangan senyapnya telah berhasil. Tanpa perlu berteriak atau memaki, tanpa harus turun tangan langsung, ia telah meruntuhkan reputasi kedua pengkhianat itu. Benteng pertahanannya kokoh, dan serangan pertamanya telah mengenai target dengan presisi mematikan. Malam itu, ia tidak hanya memenangkan pertempuran, ia menunjukkan pada semua orang bagaimana seorang ratu memenangkan perang. Pulang dari acara amal adalah sebuah perjalanan hening yang mencekam. Di dalam mobil sport mewah, yang tanpa mereka sadari hanya tinggal beberapa hari lagi dalam kepemilikan mereka, Bram dan Rania tidak saling bicara.
Udara di antara mereka terasa berat, syarat dengan kekalahan dan rasa malu yang membakar. Wajah Rania, yang tadi malam dipoles dengan riasan mahal, kini basah oleh air mata amarah. Kalung berlian yang menjadi pusat bencana telah ia lepas dengan kasar dan lempar ke dashboard. Bram mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, rahangnya terkatup keras menahan sumpah serapah. Kehancuran sosial mereka di malam 1000 harapan adalah pukulan yang brutal, tetapi itu hanyalah gejala dari penyakit yang lebih dalam, keruntuhan finansial mereka. Begitu tiba di apartemen, pertengkaran yang tak terhindarkan pun meledak. "Ini semua salahmu," jerit Rania, suaranya melengking. "Kenapa kau memberiku kalung itu? Kau bilang itu aman. Kau bilang dia tidak akan tahu." "Bagaimana aku tahu dia akan mengarang cerita sedramatis itu?" balas Bram, membanting pintu di belakangnya. "Pusaka keluarga? Omong kosong. Dia hanya ingin mempermalukan kita. Dan kau, kenapa kau harus memakainya? Bukankah sudah kubilang untuk tidak terlalu pamer sampai semuanya aman? Jadi sekarang ini salahku?" Rania tertawa histeris. "Kau yang menjanjikanku segalanya, Mas. Kau bilang aku akan hidup seperti ratu. Tapi lihat sekarang, kita menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Aku tidak bisa menunjukkan wajahku lagi dimanapun." "Lalu kau pikir aku bisa?" teriak Bram. "Tuan Wijoyo menolakku mentah-mentah. Anindita sudah meracuni semua koneksiku. Semua orang menatapku seolah aku ini penjahat." Pertengkaran itu berlangsung hingga larut malam, saling menyalahkan, saling menuduh. Cinta yang mereka kira mereka miliki, yang mereka pikir cukup kuat untuk menghancurkan sebuah keluarga, ternyata begitu rapuh. Tanpa fondasi uang dan kemewahan, bangunan cinta mereka mulai retak dan runtuh. Mereka tidak sadar bahwa ini barulah awal dari mimpi buruk mereka. Karma finansial, yang lebih kejam dan lebih nyata daripada gosip sosialita, sedang dalam perjalanan untuk menagih utangnya. Beberapa hari kemudian, saat mereka masih menjilat luka harga diri mereka, pukulan pertama datang dalam bentuk surat resmi. Surat pemberitahuan pengosongan apartemen. Uang sewa 3 bulan terakhir belum dibayar, dan pihak manajemen gedung tidak memberikan toleransi lebih lama lagi. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk melunasi tunggakan atau angkat kaki. 1 minggu? Rania menatap surat itu dengan ngeri. "Mas, kita harus bayar ini. Semua barang-barangku ada di sini." Bram menatap angka tunggakan yang tertera. Jumlahnya fantastis, dan ia tidak memiliki 1/10 pun dari uang itu. "Dengan apa kita bayar, Rania?" "Dedaunan," jawabnya sinis. Ia mencoba menghubungi beberapa teman untuk meminjam uang, namun teleponnya tidak diangkat atau langsung ditolak dengan berbagai alasan. Ia kini menjadi racun, dan tidak ada yang mau berdekatan dengannya. Sementara Bram dan Rania mulai merasakan panasnya api neraka finansial, Anindita justru bergerak di bawah sorotan lampu yang terang. Ia tahu bahwa setelah insiden di acara amal, rumor akan menyebar liar. Daripada membiarkan gosip menguasai narasi, ia memutuskan untuk merebut kendali sepenuhnya. Ia mengadakan sebuah konferensi pers di lobi utama Anincorp. Puluhan wartawan dari berbagai media bisnis dan gaya hidup hadir. Anindita tampil dengan profesional dan tenang, didampingi oleh dewan direksi yang menunjukkan dukungan penuh. Ia tidak membahas masalah pribadinya sama sekali. "Selamat siang, rekan-rekan media," sapanya dengan senyum penuh percaya diri. "Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, Anincorp akan mengumumkan sebuah langkah transformatif dalam perjalanan kami. Kami akan melakukan restrukturisasi besar-besaran yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan mengakselerasi pertumbuhan." Ia kemudian memaparkan rencananya dengan detail. Ia berbicara tentang efisiensi, inovasi, dan yang terpenting, integritas. "Di era baru Anincorp ini," katanya dengan penekanan, "kami menegaskan kembali komitmen kami pada nilai-nilai inti, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi ini berjalan selaras dengan nilai-nilai tersebut." Para wartawan yang cerdas dapat membaca yang tersirat.
Ini adalah cara elegan Anindita untuk mengatakan bahwa ia telah membersihkan rumahnya dari elemen-elemen korup tanpa harus menyebut nama dan terperosok dalam drama. Kemudian, ia memberikan kejutan utamanya. Sebagai wujud dari komitmen kami pada tanggung jawab sosial, saya dengan bangga mengumumkan peluncuran Yayasan Anindita Cipta Harapan. Yayasan ini akan berfokus pada penyediaan pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis bagi anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia. Pengumuman itu disambut dengan tepuk tangan meriah. Dalam satu langkah cerdas, Anindita berhasil mengubah krisis pribadinya menjadi sebuah kemenangan citra bagi perusahaannya. Ia tampil bukan sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai pemimpin visioner dan seorang filantropis. Berita tentang restrukturisasi dan yayasan. Baru Anincorp langsung menjadi tajuk utama di berbagai media keesokan harinya, menenggelamkan gosip murahan dari acara amal. Harga saham Anincorp justru naik beberapa poin, sebuah bukti kepercayaan pasar terhadap kepemimpinannya. Di saat yang bersamaan dengan citra Anindita yang sedang meroket, palu hukum yang telah ia siapkan akhirnya dijatuhkan. Seorang kurir pengadilan tiba di lobi apartemen Rania, menyerahkan 2 amplop coklat tebal. 1 untuk Bramantio, 1 untuk Rania. Itu adalah surat gugatan perdata dari Anincorp. Bram membuka amplopnya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca halaman demi halaman. Ini bukan sekadar gugatan biasa. Di dalamnya, tim pengacara Anindita telah merinci setiap transaksi penipuan yang pernah mereka lakukan. Setiap faktur palsu dari perusahaan cangkang Rania, setiap transfer dana ilegal, setiap tagihan kartu kredit untuk barang-barang pribadi yang dibebankan ke perusahaan. Bukti-buktinya lengkap, salinan rekening koran, rekaman email, bahkan foto-foto dari media sosial Rania yang disandingkan dengan tanggal transaksi pembelian barang-barang mewah. Gugatan itu menuntut pengembalian seluruh uang yang telah mereka gelapkan, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Ditambah lagi dengan tuntutan ganti rugi atas upaya sabotase bisnis yang dilakukan Bram saat mencoba membajak Tuan Wijoyo. Jumlah totalnya begitu astronomis, cukup untuk membuat mereka terjerat utang seumur hidup. Ini tidak mungkin. Bisik Bram, wajahnya pucat seperti mayat. Rania membaca surat gugatannya sendiri dan mulai menangis. Ia, yang hanya seorang karyawan keuangan, kini dituntut sebagai konspirator utama dalam skema penipuan besar-besaran. Semua impiannya tentang kehidupan mewah kini telah berubah menjadi mimpi buruk tentang penjara dan kebangkrutan. Kehancuran mereka kini bergerak dengan kecepatan penuh. Tenggat waktu 1 minggu untuk pengosongan apartemen tiba. Tentu saja, mereka tidak bisa membayarnya. Pagi itu, beberapa petugas keamanan gedung bersama dengan tim pengangkut barang datang ke unit mereka. Pemandangan itu begitu memalukan. Pintu apartemen mereka dibuka lebar-lebar. Sofa rancangan desainer Italia, meja makan kristal, lemari-lemari yang penuh dengan pakaian dan tas bermerek, semuanya diangkut keluar dan ditumpuk begitu saja di koridor, disaksikan oleh para penghuni lain yang lewat dengan tatapan mencemooh. Rania mencoba protes, namun petugas hanya menunjukkan surat perintah pengosongan yang sah. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk satu tas tangan yang berhasil ia selamatkan. Bram berdiri membeku, harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur. Ia melihat tetangganya, seorang CEO perusahaan teknologi, menggelengkan kepala dengan pandangan kasihan saat melewati tumpukan barang mereka. Rasa malu itu lebih menyakitkan dari pukulan fisik. Pukulan berikutnya datang saat Bram mencoba kabur dari pemandangan menyedihkan itu menggunakan mobil sportnya. Saat ia melaju di jalan utama, tiba-tiba jalannya dihalangi oleh sebuah mobil derek dan beberapa mobil lain. Beberapa pria berbadan tegap keluar dan menghampirinya. "Selamat siang, dengan Bapak Bramantio?" tanya salah satu pria dengan sopan namun tegas. "Ya, ada apa ini?" tanya Bram ketus. "Kami dari pihak Liasing. Berdasarkan data kami, cicilan mobil ini sudah menunggak selama 3 bulan dan pihak pemilik utama, Ibu Anindita, telah menginstruksikan untuk menarik kembali unit ini. Mohon kerjasamanya untuk keluar dari mobil." Bram tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa? Kalian tidak bisa melakukan ini?" Namun perlawanannya sia-sia. Dengan berat hati, di bawah tatapan penasaran para pengguna jalan lain yang memperlambat laju kendaraan mereka, Bram keluar dari mobil.
Ia hanya bisa termangu di pinggir jalan, menyaksikan mobil kebanggaannya, simbol status dan kejantanannya, diangkut ke atas mobil derek dan dibawa pergi. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Rumah, mobil, dan uang. Bram sempat teringat akan sebuah rekening investasi rahasia yang ia buka beberapa tahun lalu, menggunakan bonus yang ia rekayasa sendiri. Itu adalah dana darurat terakhirnya. Dengan sisa harapan, ia mencoba mengaksesnya melalui aplikasi mobile banking. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat notifikasi di layar. Rekening dibekukan berdasarkan perintah pengadilan nomor XXX PDTG 2025 PN Jakarta Sel. Anindita, atau lebih tepatnya tim hukumnya yang sangat kompeten, telah memikirkan segalanya. Mereka tidak meninggalkan satu celah pun. Malam itu, Bram dan Rania berakhir di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Ukuran kamarnya tidak lebih besar dari kamar mandi di apartemen Rania dulu. Dindingnya berjamur, udaranya pengap, dan satu-satunya perabotan adalah sebuah kasur tipis di lantai dan sebuah lemari plastik kecil. Di sudut ruangan, tumpukan beberapa koper berisi sisa-sisa pakaian mereka menjadi pengingat bisu akan kehidupan yang telah hilang. Keheningan di antara mereka kini bukan lagi karena amarah, tapi karena keputusasaan total. Surat gugatan puluhan miliar itu tergeletak di atas kasur, di antara mereka, seperti sebuah nisan. Jadi, apa rencana kita sekarang? Tanya Rania dengan suara parau, menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Tidak ada lagi rencana. Tidak ada lagi jalan keluar. Mereka telah kalah telak. Tiba-tiba, suara dari televisi butut milik tetangga sebelah menembus dinding tipis kamar mereka. Itu adalah siaran berita malam. Dan hari ini, filantropis sekaligus CEO Anincorp, Anindita, secara resmi membuka Rumah Harapan pertama dari yayasannya. Di layar televisi kecil yang buram itu, mereka bisa melihat sosok Anindita. Ia tersenyum cerah, dikelilingi oleh anak-anak panti asuhan yang riang gembira. Ia menggunting pita, disambut tepuk tangan, blitz kamera menyala di mana-mana. Ia tampak begitu bersinar, begitu kuat, begitu tak tersentuh. Bram dan Rania menatap layar itu dari kegelapan kamar mereka yang menyedihkan. Anindita berada di puncak dunia, merayakan kehidupannya yang baru, sementara mereka terpuruk di dasar jurang yang paling dalam. Karma finansial telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Ia tidak hanya mengambil harta mereka, ia merenggut semua harapan dan ilusi, meninggalkan mereka dengan kenyataan pahit akan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kehidupan di kamar kos yang pengap dan sempit itu adalah sebuah siksaan yang berjalan lambat. Setiap pagi, Bram dan Rania terbangun bukan oleh sinar matahari yang menyelinap melalui gorden sutra, melainkan oleh suara bising lalu lintas dan pertengkaran tetangga yang menembus dinding tipis. Aroma comberan dari selokan di depan jendela bercampur dengan bau lembab dari dinding yang berjamur, menciptakan bau khas keputusasaan. Kemewahan yang dulu mereka anggap sebagai hak, kini menjadi kenangan yang menyakitkan. Makan malam romantis di restoran mewah digantikan oleh sebungkus mie instan yang mereka bagi berdua. Percakapan mereka yang dulu dipenuhi rencana liburan dan barang-barang bermerek, kini hanya berisi keluhan dan saling menyalahkan. Cinta dan gairah yang pernah mereka banggakan telah menguap, meninggalkan ampas pahit berupa kebencian dan penyesalan. Penampilan fisik mereka pun mulai mencerminkan kekacauan batin mereka. Bram, yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal dan rambut tertata rapi, kini lebih sering terlihat kuyu dengan kaos lusuh, rambut acak-acakan, dan tatapan mata yang kosong. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk termenung di sudut kamar, atau pergi keluar tanpa tujuan yang jelas, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang mencekik. Sementara itu, Rania, yang kecantikannya adalah modal dan senjatanya, kini harus menghadapi cermin dengan perasaan ngeri. Tanpa perawatan salon yang mahal, krim malam impor, dan suntik vitamin rutin, wajahnya mulai terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan kerutan-kerutan halus karena stres mulai tampak. Gaun-gaun desainer dan sepatu hak tinggi miliknya tersimpan tak berguna di dalam koper, tampak konyol di tengah kesederhanaan kamar kos mereka. Ia adalah seorang ratu yang dipaksa turun dari singgasana dan kini tersesat di perkampungan kumuh. Dalam salah satu upayanya yang paling menyedihkan untuk terhubung kembali dengan dunianya yang hilang,
Rania membuka akun media sosialnya. Akun yang dulu menjadi etalase kehidupan sempurnanya dipenuhi foto-foto di jet pribadi, yacht, dan butik-butik mewah di Eropa. Dengan tangan gemetar, ia mengunggah sebuah foto lama. Dirinya sedang tersenyum di tepi kolam renang sebuah villa di Santorini dengan latar belakang laut biru yang memukau. Ia menambahkan caption singkat, "Rindu saat-saat damai." Reaksi yang datang adalah sebuah tsunami kebencian digital. Notifikasi yang dulu berisi pujian dan decak kagum, kini dipenuhi dengan caci maki. Damai? Maksudmu damai setelah menghancurkan rumah tangga sahabatmu sendiri, tulis seorang anonim. Dasar pelakor tidak tahu malu. Uang haram dipakai buat liburan, timpal yang lain. Kolom komentarnya dibanjiri dengan emoji ular, tikus, dan muntah. Seseorang bahkan menautkan berita tentang peluncuran Yayasan Anak-anak Anindita dengan komentar pedas, "Lihat ini, perempuan ular. Ini yang dilakukan wanita berkelas. Bukan merusak kebahagiaan orang lain." Teman-teman sosialita yang dulu sering memuji penampilannya kini telah memblokir atau berhenti mengikutinya. Dunia digital yang dulu menjadi sumber validasi dan kebanggaannya, kini telah berubah menjadi pilar penghakiman massal. Setiap komentar terasa seperti sebuah batu yang dilemparkan langsung ke wajahnya. Sambil menangis terseduh-seduh, Rania menghapus foto itu, lalu menonaktifkan semua akun media sosialnya. Ia memutuskan satu-satunya tali penghubung terakhir dengan identitas lamanya, dan kini ia benar-benar terisolasi. Di sisi lain, Bram mencoba menempuh jalur yang lebih pragmatis. Ia harus mendapatkan pekerjaan. Dengan arogansi yang masih tersisa, ia yakin bahwa pengalamannya sebagai direktur operasional di perusahaan sebesar Anincorp akan membuatnya mudah mendapatkan posisi serupa di tempat lain. Ia memperbarui profil LinkedIn-nya, menghapus afiliasinya dengan Anincorp, dan mulai mengirimkan lamaran serta menghubungi koneksi-koneksi lamanya. Namun, ia segera menyadari bahwa reputasinya telah hancur berkeping-keping. Jakarta mungkin kota yang besar, tetapi dunia bisnisnya sangat kecil. Berita pemecatannya yang tidak hormat dan gugatan penggelapan dana puluhan miliar telah menyebar dari mulut ke mulut. Namanya telah masuk daftar hitam. Panggilan telepon pertamanya adalah kepada seorang teman lama yang kini menjabat sebagai direktur HRD di sebuah perusahaan properti pesaing. "Bro, apa kabar? Dengar, aku sekarang freelance, sedang mencari peluang baru. Ada posisi yang cocok untukku di tempatmu?" tanya Bram, mencoba terdengar santai. Ada jeda hening yang canggung di ujung telepon. "Waduh, Bram. Maaf sekali. Saat ini kami sedang tidak membuka lowongan di level direksi," jawab temannya dengan nada yang dibuat-buat prihatin. "Nanti kalau ada, aku kabari, ya." Telepon pun ditutup dengan terburu-buru. Penolakan demi penolakan ia terima. Beberapa menolaknya dengan halus seperti temannya tadi. Yang lain lebih belak-belakan. Seorang headhunter yang dulu sering merayunya untuk pindah kerja, kini berkata terus terang. "Dengan segala hormat, Pak Bramantio, nama Anda saat ini terlalu berisiko. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang sedang menghadapi gugatan penipuan dari perusahaan sebelumnya. Anda mengerti, kan?" Pukulan terakhir datang saat ia mencoba melamar posisi manajer di sebuah perusahaan startup kecil. Ia bahkan rela menurunkan standarnya. Setelah mengirimkan CV, ia mendapat balasan email singkat dari pendiri startup tersebut, seorang pemuda yang dulu pernah magang di bawahnya. "Terima kasih atas lamaran Anda. Namun, kami mencari kandidat yang memiliki rekam jejak integritas yang terbukti. Semoga berhasil di tempat lain." Bram membanting ponselnya ke kasur. Ia akhirnya mengerti. Anindita tidak perlu berteriak atau memfitnahnya. Ia hanya perlu menyajikan kebenaran. Dan kebenaran itu telah menghancurkan karirnya secara total. Ia bukan lagi Bramantio, sang direktur yang disegani. Ia kini hanyalah seorang paria profesional, seorang penipu yang tidak akan pernah dipercaya lagi. Di tengah keputusasaan itu, Rania memikirkan satu-satunya harapan terakhirnya. Orang yang dulu begitu menyayanginya, menganggapnya seperti anak sendiri, Ibunda Anindita. Selama bertahun-tahun, Rania sering menginap di rumah orang tua Anin, dimasakkan makanan kesukaannya, dan didengarkan semua keluh kesahnya. Mungkin, hanya mungkin, wanita bijak itu masih memiliki sedikit rasa kasihan padanya.
Dengan sisa pulsa terakhirnya, Rania menelepon nomor yang sudah lama ia hafal di luar kepala. Setelah beberapa dering, telepon itu diangkat. "Halo?" Suara lembut itu terdengar. "Tante, ini Rania," ucap Rania dengan suara bergetar, menahan isak tangis. Keheningan menyelimuti sejenak, kemudian suara di seberang telepon berubah menjadi dingin seperti es. "Mau apa kau menelepon ke sini?" "Tante, Rania." Rania minta maaf. Rania tahu Rania salah besar. "Tapi Rania mohon, Tante. Rania dan Mas Bram sedang kesulitan. Kami tidak punya apa-apa lagi." "Kesulitan?" Suara Ibu Anindita terdengar tajam. "Apakah kesulitanmu sebanding dengan rasa sakit yang kau berikan pada Anindita? Apakah sebanding dengan trauma yang kau dan laki-laki itu berikan pada cucuku, Arya? Kami menerimamu di keluarga kami, Rania. Kami memberimu kasih sayang yang tulus. Dan ini balasanmu." "Tapi, Tan..." "Tidak ada tapi," potong wanita itu dengan tegas. "Kau telah memilih jalanmu sendiri. Kau menabur angin, dan sekarang kau menuai badai. Jangan pernah hubungi keluarga kami lagi. Anggap kami tidak pernah saling kenal." Telepon ditutup. Tut. Yang monoton terasa lebih menyakitkan dari bentakan manapun. Pintu terakhir menuju belas kasihan telah dibanting tepat di depan wajahnya. Penolakan dari satu-satunya sosok ibu yang pernah ia kenal itu menghancurkan sisa-sisa semangatnya. Ia terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Proses hukum pun mulai berjalan. Sidang mediasi perceraian pertama dijadwalkan. Bram dan Rania, tanpa uang sepeser pun, terpaksa menggunakan jasa pengacara pro bono yang ditunjuk oleh pengadilan. Seorang pengacara muda yang tampak lelah dan kewalahan karena menangani terlalu banyak kasus. Pemandangan di ruang mediasi begitu kontras. Anindita datang didampingi oleh Pak Budi dan dua pengacara junior dari firma hukum papan atas. Ia tampak tenang dan berwibawa dalam balutan blazer berwarna krem. Sementara itu, Bram dan Rania tampak kucel dan kalah. Mereka duduk di seberang meja, di samping pengacara mereka yang masih sibuk membaca berkas kasus untuk pertama kalinya. Mediasi itu gagal total. Anindita, melalui pengacaranya, dengan tegas menolak semua tuntutan gonogini dari pihak Bram dan tetap pada gugatan perdatanya. Bram mencoba berbicara, mencoba memohon, namun Anindita tidak sekalipun menatapnya. Ia hanya berbicara melalui pengacaranya, seolah Bram adalah orang asing. Saat mereka keluar dari gedung pengadilan, beberapa wartawan yang entah bagaimana mengetahui jadwal sidang, langsung mengerubungi mereka. Blitz kamera menyilaukan mata. "Pak Bram, bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan penggelapan dana?" "Mbak Rania, benarkah Anda orang ketiga dalam rumah tangga Ibu Anindita?" Bram dan Rania hanya bisa menunduk, mencoba menutupi wajah mereka saat berjalan tergesa-gesa menuju gerbang, mencari angkutan umum. Di belakang mereka, Anindita keluar dengan tenang, dikawal oleh ajudan dan tim pengacaranya. Ia hanya memberikan satu pernyataan singkat kepada pers. "Saya serahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku. Mohon doanya untuk saya dan putra saya." Malam itu, foto-foto mereka yang tampak kumuh dan tertekan saat keluar dari pengadilan beredar luas di portal-portal berita online. Judul-judulnya begitu menyudutkan. Tampil berantakan, mantan Direktur Anincorp dan kekasih gelapnya hadapi sidang perdana. Foto-foto itu menjadi paku terakhir bagi peti mati sosial mereka. Semua orang yang dulu ragu, kini yakin mereka bersalah. Mereka benar-benar sendirian sekarang. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa teman, dan tanpa keluarga. Mereka terisolasi dalam sebuah penjara tak kasat mata yang mereka bangun sendiri dari pondasi keserakahan dan pengkhianatan. Di dalam kamar kos mereka yang sempit, mereka duduk dalam keheningan, hanya ditemani oleh bayangan kegagalan mereka dan tatapan kebencian yang mulai tumbuh di antara mereka. Kehancuran reputasi mereka telah sempurna. Tentu, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti rentetan pukulan telak yang tak berkesudahan bagi Bram dan Rania. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang menakutkan bagi mereka, namun terasa adil dan terukur bagi Anindita. Setiap sidang, setiap mediasi, setiap presentasi bukti hanya semakin menelanjangi kejahatan mereka dan memperkokoh posisi Anindita. Pengacara pro bono mereka, meskipun telah berusaha,
tidak mampu berbuat banyak melawan tim hukum Anindita yang solid dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Hari putusan akhir pun tiba. Ruang sidang terasa dingin dan khidmat. Anindita duduk dengan tegap di kursinya, memancarkan aura ketenangan yang menakutkan. Di seberang ruangan, Bram dan Rania tampak seperti dua bayangan dari diri mereka yang dulu. Pakaian mereka kusam, wajah mereka tirus dan penuh kecemasan. Mereka tidak lagi duduk berdekatan, ada jarak canggung di antara mereka, seolah masing-masing sudah tahu bahwa kapal mereka akan karam dan mereka harus menyelamatkan diri sendiri. Pak Budi memulai dengan presentasi penutupnya. Ia tidak banyak bicara, hanya membiarkan bukti-bukti berbicara untuk dirinya sendiri. Laporan auditor independen yang merinci aliran dana haram. Kesaksian dari para vendor yang merasa dipaksa bekerja sama dengan perusahaan cangkang Rania. Dan yang paling mematikan, sebuah bukti yang selama ini Anindita simpan sebagai senjata pamungkasnya. Yang Mulia Hakim, ujar Pak Budi dengan suara tenang, pihak kami memiliki satu bukti terakhir untuk diperdengarkan. Sebuah rekaman audio dari percakapan yang terjadi di ruang kerja klien kami, pada hari di mana klien kami menolak permintaan poligami dan kemudian diancam secara fisik dan verbal. Pengacara Bram dan Rania langsung mengajukan keberatan, namun hakim menolaknya. Ruang sidang menjadi sunyi senyap saat audio player diaktifkan. Suara Bram yang arogan dan marah menggema di ruangan. Dengar baik-baik, istriku. Kau akan menandatangani surat persetujuan poligami itu. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan membuat hidupmu dan anak kesayanganmu itu menderita. Kemudian disusul oleh suara Rania yang dingin dan licik. Dan jangan lupa, Anindita, kami tahu jadwal Arya. Sekolahnya, tempat lesnya. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, kan? Rekaman itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati mereka. Wajah hakim yang tadinya datar kini mengeras. Ancaman terhadap seorang anak adalah kejahatan yang tak bisa dimaafkan di mata hukum maupun moral. Bram dan Rania menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Mereka bisa merasakan tatapan jijik dari semua orang di ruangan itu. Hakim mengetukkan palunya 3 kali. Suaranya terdengar tegas dan tanpa keraguan saat membacakan putusannya. 1. Gugatan cerai Anindita dikabulkan. Pernikahan mereka resmi berakhir hari itu juga. Semua tuntutan harta gonogini dari pihak Bramantio ditolak seluruhnya, dengan pertimbangan adanya bukti perselingkuhan dan tindakan penipuan yang merugikan pihak Anindita. 2. Hak asuh penuh atas putra mereka, Arya, jatuh ke tangan Anindita. Bram diberi hak untuk bertemu dengan pengawasan ketat dari pihak yang ditunjuk pengadilan, sebulan sekali, itu pun jika Anindita mengizinkan. 3. Pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan permanen, restraining order, terhadap Bramantio dan Rania. Mereka dilarang mendekati Anindita dan Arya dalam radius 500 meter. Pelanggaran atas perintah ini akan berakibat pada tuntutan pidana dan hukuman penjara. 4. Dalam gugatan perdata, pengadilan menyatakan Bramantio dan Rania terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan persekongkolan untuk melakukan penipuan dan penggelapan dana milik perusahaan Anincorp. Mereka dihukum untuk membayar ganti rugi seluruh kerugian yang tertera dalam tuntutan, ditambah dengan bunga, biaya pengadilan, dan kerugian imaterial. Jumlahnya, sebuah angka fantastis yang bahkan dalam 100 kehidupan pun mereka tidak akan sanggup membayarnya. Putusan itu final dan mengikat. Bram terduduk lemas di kursinya, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan. Rania mulai terisak, tangisan tanpa suara yang menggetarkan bahunya. Ini adalah akhir. Bukan hanya akhir dari persidangan, tapi akhir dari segalanya. Mereka tidak hanya kalah, mereka telah dimusnahkan secara hukum. Anindita tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya menarik napas panjang, sebuah napas lega yang seolah melepaskan beban bertahun-tahun dari pundaknya. Ia menyalami tim pengacaranya, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia tidak ingin lagi melihat puing-puing masa lalunya. Di luar gedung pengadilan, ia mengabaikan para wartawan yang mencoba mencegatnya. Ia masuk ke dalam mobilnya dan tujuannya hanya satu. Sekolah Arya. Saat ia tiba, bel pulang baru saja berbunyi. Anindita menunggu di gerbang, dan tak lama kemudian, sosok mungil putranya terlihat berlari keluar bersama teman-temannya. "Mama," seru Arya,
Wajahnya berbinar melihat ibunya datang menjemput, sesuatu yang jarang terjadi di hari kerja. Anindita berjongkok dan memeluk putranya erat-erat. Ia membenamkan wajahnya di rambut Arya yang wangi, menghirup aroma kepolosan anaknya. Semuanya sudah selesai, sayang, bisik Anindita, suaranya sedikit serak menahan haru. Mulai sekarang, hanya ada Mama dan Arya. Kita akan baik-baik saja. Mama janji, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Arya, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengerti, bisa merasakan kelegaan dalam pelukan ibunya. Ia mengangguk dan balas memeluk leher Anindita dengan erat. Momen itu adalah kemenangan yang sesungguhnya bagi Anindita. Bukan putusan hakim atau jumlah ganti rugi, melainkan kepastian bahwa ia bisa melindungi dan memberikan masa depan yang damai bagi putranya. Langkah pertama dari kehidupan baru mereka adalah meninggalkan rumah lama. Rumah megah itu, saksi bisu dari begitu banyak air mata dan pengkhianatan, terasa seperti penjara kenangan. Anindita menjualnya dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Ia membeli sebuah geria tawang, penthouse, yang indah di pusat kota. Desainnya modern, dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa, seolah ikut menerangi awal baru mereka. Proses mendekorasi rumah baru menjadi terapi bagi mereka berdua. Arya dengan antusias memilih tema pahlawan super untuk kamarnya. Anindita, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil, memilih warna cat, menatap perabotan, dan tertawa bersama putranya. Ruang-ruang di rumah baru itu mereka isi bukan hanya dengan barang-barang mewah, tetapi dengan tawa, kehangatan, dan harapan. Di dunia bisnis, bintang Anindita bersinar semakin terang. Tanpa adanya parasit yang menggerogoti keuangan perusahaan, Anincorp melesat. Di bawah kepemimpinan Anindita yang kini fokus dan penuh energi, perusahaan berhasil memenangkan beberapa tender proyek prestisius dan mencatatkan keuntungan tertinggi dalam sejarahnya. Namanya mulai dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai ikon ketangguhan wanita. Puncaknya adalah saat sebuah majalah bisnis terkemuka menobatkannya sebagai Woman of the Year. Di halaman sampul, ia tersenyum dengan tatapan mata yang tajam dan penuh percaya diri. Artikel di dalamnya memuji visi bisnisnya, kepemimpinannya yang inspiratif, dan kegiatan filantropisnya yang tulus. Artikel itu dengan elegan menyebutkan bahwa ia telah berhasil melewati tantangan pribadi dan profesional yang luar biasa dengan kekuatan dan integritas yang mengagumkan. Malam itu, setelah acara penganugerahan, Anindita berdiri di balkon geria tawangnya bersama Arya. Dari ketinggian, mereka menatap lautan lampu kota Jakarta yang berkelip-kelip seperti permata. Udara malam terasa sejuk dan damai. Lihat, Ma. Bintangnya banyak sekali, ujar Arya sambil menunjuk ke langit. Anindita tersenyum dan merangkul bahu putranya. Iya, sayang. Indah sekali, ya. Kemenangannya terasa lengkap. Ia tidak hanya bertahan dari badai, ia telah belajar menari di tengah hujan dan kini berdiri tegak di bawah langit yang cerah. Ia telah membangun kembali kerajaannya di atas puing-puing pengkhianatan. Jauh di bawah sana, di salah satu sudut kota yang gelap dan terlupakan, Bram baru saja menyelesaikan shift kerjanya sebagai juru parkir di sebuah ruko. Gajinya yang kecil langsung dipotong untuk membayar cicilan utang pengadilan yang tak akan pernah lunas. Di kamar kos yang lain, Rania sedang melipat baju-baju murah pesanan dari sebuah usaha laundry kiloan, jari-jarinya yang dulu terawat kini kasar dan kapalan. Mereka adalah dua orang asing yang terikat oleh utang dan penderitaan, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan gemerlap kehidupan wanita yang pernah mereka coba hancurkan. Kemenangan Anindita bukan hanya karena ia berhasil menjatuhkan mereka, tetapi karena ia berhasil bangkit dan terbang jauh lebih tinggi, meninggalkan mereka selamanya dalam bayang-bayang kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. 7 tahun telah berlalu. Waktu, seperti sungai yang tenang, telah menghanyutkan puing-puing masa lalu yang tajam dan menyakitkan, meninggalkan tepian hati yang kini telah ditumbuhi oleh kedamaian dan kebahagiaan yang subur. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tetapi ia memberikan perspektif, mengubah bekas luka menjadi pengingat akan kekuatan, bukan lagi sumber dari rasa sakit. Di sebuah aula konferensi megah di Singapura, Anindita berdiri di atas panggung, di bawah sorotan cahaya yang hangat. Ia baru saja menyelesaikan pidatonya dalam Forum Ekonomi Wanita Asia.
Ribuan pasang mata menatapnya dengan kekaguman. Di usianya yang kini memasuki pertengahan 40-an, Anindita memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan yang datang dari badai yang telah berhasil ia lewati. Ia bukan lagi hanya seorang CEO. Ia telah menjadi suara inspirasi, seorang mentor bagi generasi baru pengusaha wanita di seluruh Asia Tenggara. Anindcorp telah berkembang menjadi sebuah perusahaan multinasional dengan proyek-proyek yang tersebar di beberapa negara. Namun, pencapaian yang paling ia banggakan adalah Yayasan Anindita Cipta Harapan. Yayasan itu kini telah membangun puluhan sekolah dan klinik gratis di daerah-daerah terpencil, mengubah kehidupan ribuan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Itulah warisan sejatinya. Setelah pidatonya selesai dan tepuk tangan mereda, orang pertama yang menghampirinya di belakang panggung adalah seorang pemuda tampan setinggi dirinya, dengan senyum yang sama persis seperti senyumnya. Pidato yang hebat seperti biasa, MA, ujar Arya, kini seorang mahasiswa tingkat pertama di universitas terbaik di negeri itu, mengambil jurusan arsitektur. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, sopan, dan penuh empati. Trauma masa kecilnya, berkat cinta Anindita yang tak terbatas dan bantuan profesional yang tepat, telah membentuknya menjadi pribadi yang peka terhadap penderitaan orang lain. Ia aktif menjadi relawan di yayasan ibunya setiap kali libur semester. Terima kasih, sayang, jawab Anindita sambil merapikan kerah kemeja putranya. Melihat Arya berdiri di sisinya, sehat, bahagia, dan penuh potensi, adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Hubungan mereka begitu dekat, mereka bukan hanya ibu dan anak, tetapi juga sahabat terbaik. Anindita tidak pernah menikah lagi. Bukan karena ia membenci cinta atau tidak percaya pada pernikahan. Ia hanya menemukan bahwa kebahagiaan dan keutuhan dirinya tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Hidupnya sudah penuh oleh cintanya pada Arya, oleh gairahnya pada pekerjaan, dan oleh kepuasannya dalam membantu sesama. Jika suatu saat cinta datang lagi, ia akan menyambutnya, tetapi ia tidak lagi mencarinya sebagai sebuah kebutuhan. Di belahan dunia yang terasa begitu jauh dari kemegahan panggung di Singapura, kehidupan berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda bagi dua orang dari masa lalu Anindita. Di sebuah gudang logistik yang panas dan berdebu di pinggiran Jakarta, seorang pria berusia akhir 40-an sedang mengangkat kotak-kotak berat ke atas truk. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk, wajahnya yang dulu tampan kini dihiasi oleh kerutan kelelahan dan kepasrahan. Itulah Bram. Setelah bertahun-tahun berpindah-pindah pekerjaan rendahan, inilah yang terbaik yang bisa ia dapatkan. Setiap bulan, sebagian besar gajinya yang kecil secara otomatis dipotong untuk membayar utang tak berkesudahan kepada Anindcorp. Ia hidup seorang diri di sebuah kontrakan sempit. Sesekali, saat waktu istirahat, ia melihat berita di ponsel bututnya. Kadang, wajah Anindita muncul di sana. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kehampaan yang dalam dan penyesalan yang samar. Ia menyesali bukan karena pengkhianatannya, melainkan karena kebodohannya yang telah membuang kehidupan yang begitu nyaman. Hubungannya dengan Rania telah berakhir beberapa bulan setelah putusan pengadilan. Ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kesulitan bersama telah meracuni sisa-sisa hubungan mereka hingga akhirnya mereka berpisah dengan caci maki. Rania kini bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko pakaian di pusat perbelanjaan kelas menengah. Setiap hari, ia melayani wanita-wanita bahagia yang membeli baju baru, sebuah pengingat kejam akan kehidupan yang pernah ia miliki. Kecantikannya telah memudar, digantikan oleh gurat-gurat kepahitan yang permanen di wajahnya. Ia masih sering menyalahkan dunia, menyalahkan Anindita, menyalahkan Bram, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia terjebak dalam lingkaran kebencian dan iri hati, sebuah penjara yang ia ciptakan sendiri dan tidak akan pernah bisa ia tinggalkan. Mereka berdua, Bram dan Rania, tidak lagi saling berhubungan. Mereka hanyalah dua orang asing yang tersesat, selamanya menghuni puing-puing kehidupan yang telah mereka hancurkan sendiri. Beberapa minggu setelah acara di Singapura, Anindita mengajak Arya berlibur. Bukan ke kota metropolitan yang ramai, melainkan ke Queenstown, Selandia Baru. Sebuah tempat di mana danau biru jernih bertemu dengan pegunungan yang megah. Sebuah tempat yang menawarkan kedamaian. Suatu sore, mereka duduk di tepi danau Wakatipu, memandangi barisan pegunungan Termarkables yang puncaknya diselimuti salju tipis.
Panggil Arya, memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. Apa Mama pernah membenci mereka? Anindita menoleh, menatap wajah putranya yang kini telah dewasa. Ia tahu siapa yang Arya maksud. Anindita tersenyum tipis, pandangannya kembali ke arah danau yang tenang. Dulu, iya. Mama merasakan amarah yang begitu besar, rasanya seperti bisa membakar seluruh dunia. Tapi sekarang, ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Sekarang Mama hanya merasa kasihan. Mereka terjebak dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Kebencian itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati, Arya. Mama memilih untuk melepaskan racun itu sejak lama, agar Mama bisa benar-benar hidup. Ia menatap putranya dalam-dalam. Kemenangan sejati bukanlah saat Mama melihat mereka hancur. Kemenangan sejati Mama adalah saat ini. Duduk di sini, bersamamu. Melihatmu tumbuh menjadi laki-laki yang baik. Mengetahui bahwa kita bahagia dan damai. Itulah satu-satunya pembalasan yang berarti, menjalani kehidupan yang indah. Arya tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Ia mengerti. Ibunya telah mengajarkan pelajaran paling berharga, bahwa setelah badai paling gelap sekalipun, seseorang memiliki pilihan untuk tetap meratapi kehancuran atau menggunakan sisa-sisa kekuatan untuk membangun sesuatu yang baru dan jauh lebih indah. Saat matahari mulai terbenam di balik puncak gunung, mewarnai langit dengan palet jingga, ungu, dan merah muda, Anindita merasakan gelombang rasa syukur yang luar biasa. Ia telah menukar istana yang penuh pengkhianatan dengan sebuah dunia yang penuh dengan cinta sejati dan kedamaian batin. Ia tidak lagi menonton kesuksesan dan kebahagiaan dari kejauhan, ia adalah definisi dari keduanya. Mereka berdua duduk di sana dalam diam, ibu dan anak, dua jiwa yang telah disembuhkan oleh waktu dan cinta. Menatap cakrawala yang tak bertepi, mereka tidak lagi melihat bayang-bayang masa lalu, melainkan hanya janji akan masa depan yang cerah dan tak terbatas, sebuah masa depan yang mereka tatap bersama dari ketinggian. 12 tahun. Waktu yang cukup bagi sebuah pohon untuk tumbuh kokoh dari bibit, bagi sebuah kota untuk merajut ulang garis langitnya, dan bagi gema sebuah ledakan untuk meredam sepenuhnya, hanya menyisakan keheningan agung di kawahnya. Bagi Anindita, 12 tahun telah menjadi kanvas terluas dalam hidupnya. Di atasnya, ia melukis sebuah mahakarya, bukan dengan cat minyak atau kuas, melainkan dengan ketangguhan, welas asih, dan tetesan-tetesan kebijaksanaan yang ia suling dari lautan air mata masa lalunya. Dunia kini mengenalnya bukan lagi sebagai figur yang bangkit dari keterpurukan, melainkan sebagai salah satu pilar utama yang menopang lanskap bisnis dan kemanusiaan di Asia. Anindita, di usia jelang 50-an, bergerak dengan keanggunan yang bersumber dari ketenangan batin. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kerajaannya, Anintorp Global, kini menjadi teladan etika korporat. Menara markas besarnya yang menjulang di Jakarta bukan sekadar simbol kemakmuran, melainkan manifesto, sebuah bangunan hijau bersertifikat platinum yang seolah berbisik kepada dunia bahwa kesuksesan sejati adalah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Simfoni cahaya dan harapan. Pagi itu, di lantai teratas menara, Anindita memimpin rapat strategis kuartalan. Ruangan itu dipenuhi oleh para pemikir terbaik di bidangnya, namun semua mata tertuju padanya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian saat direktur keuangannya memaparkan proyeksi laba yang melampaui ekspektasi. Namun, saat sesi tanya-jawab, fokusnya berbeda. Terima kasih atas laporannya, Pak Haryo. Angka-angka ini sangat memuaskan, ujar Anindita dengan nada apresiatif. Namun, saya ingin melihat data lain. Di laporan dampak sosial kita, saya melihat ada penurunan tingkat partisipasi perempuan dalam program pelatihan UMKM yang kita danai di Jawa Tengah. Apa analisis tim di lapangan? Pertanyaan itu sedikit menggeser atmosfer ruangan. Inilah Anindita yang sekarang. Baginya, neraca keuangan dan neraca kemanusiaan adalah dua sisi mata uang yang sama. Ia tidak akan membiarkan yang satu tumbuh dengan mengorbankan yang lain. Diskusi pun beralih menjadi perdebatan yang kaya tentang bagaimana cara memberdayakan komunitas secara lebih efektif. Ia tidak mendikte, ia memfasilitasi, memancing ide-ide terbaik dari timnya,
membuat semua orang merasa memiliki visi yang lebih besar dari sekadar target penjualan. Setelah rapat, seorang wanita muda mengetuk pintu kantornya. Namanya Sarah, seorang pengusaha rintisan di bidang teknologi pendidikan yang berada di bawah program mentoring Anindita. Wajahnya tampak gundah. "Bu Anin, maaf mengganggu. Saya sedang menghadapi masalah besar," kata Sarah, suaranya bergetar. "Partner bisnis saya, orang yang paling saya percaya, ternyata diam-diam membuat perusahaan tandingan di belakang saya. Ia membajak klien dan mencuri basis data kami. Saya hancur." Anindita menatap gadis muda di hadapannya dan melihat bayangan dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Ia mempersilakan Sarah duduk, membuatkannya secangkir teh herbal, dan mendengarkan semua luapan amarah dan kesedihan gadis itu. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Haruskah saya menghancurkannya kembali? Saya punya bukti untuk menjatuhkannya," seru Sarah dengan mata berkaca-kaca. Anindita tersenyum lembut. "Dulu, saya mungkin akan memberimu nasihat untuk berperang habis-habisan, Sarah. Tapi saya belajar sesuatu yang lebih berharga. Musuh terbesarmu saat ini bukanlah dia, tapi amarah di dalam hatimu. Jika kamu membiarkan amarah itu mengambil alih kemudi, kamu mungkin akan memenangkan pertempuran, tapi kamu akan kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya." Selama hampir 1 jam, Anindita memberikan wejangan. Bukan tentang strategi hukum yang licik atau cara balas dendam yang elegan, melainkan tentang bagaimana melindungi aset terpenting, kewarasan dan integritas diri. Ia menyarankan Sarah untuk fokus mengamankan perusahaannya, mengumpulkan para loyalisnya, dan berkomunikasi secara transparan kepada klien yang tersisa. "Biarkan hukum mengurus pengkhianatannya," kata Anindita. "Tugasmu adalah membuktikan bahwa visimu, perusahaanmu, jauh lebih besar dan lebih kuat daripada tindakan curangnya. Jadikan ini sebagai api yang menempa bisnismu menjadi lebih kokoh, bukan api yang membakar habis energimu dalam kebencian. Orang akan datang dan pergi, tapi nilai yang kamu pegang akan menjadi fondasimu selamanya." Sarah pulang dengan perspektif baru, dengan perasaan lega yang tak terkira. Ia tidak tahu bahwa nasihat itu dibeli Anindita dengan harga yang sangat mahal, dengan tahun-tahun penuh rasa sakit yang telah disuling menjadi kebijaksanaan murni. Di sisi lain kota, di sebuah auditorium universitas yang megah, Arya berdiri di atas panggung. Rambutnya yang ikal tertata rapi, dan matanya yang mewarisi ketajaman ibunya, berbinar penuh semangat. Ia, di usianya yang ke-22, telah menjadi nama yang diperbincangkan di kalangan arsitektur muda. Proyek kelulusannya, sebuah desain pusat komunitas holistik untuk Yayasan Cipta Harapan, telah memenangkan penghargaan internasional dan kini sedang dalam tahap pembangunan. Hari itu, ia memberikan kuliah tamu untuk para mahasiswa baru. Temanya adalah arsitektur sebagai penyembuh, membangun ruang yang aman. Ia menampilkan gambar-gambar di layar besar. Bukan hanya gambar bangunan yang indah, tetapi juga diagram tentang bagaimana cahaya alami dapat memengaruhi suasana hati, bagaimana desain ruang terbuka dapat mendorong interaksi komunitas, dan bagaimana material alami dapat memberikan rasa hangat dan aman. Sebuah bangunan, jelas Arya dengan suara yang mantap, bukan hanya sekumpulan tembok dan atap. Ia adalah organisme yang berinteraksi dengan jiwa kita. Sebagai arsitek, kita punya kekuatan dan juga tanggung jawab untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tapi juga menyembuhkan. Ruang di mana seorang anak yang ketakutan bisa menemukan sudut untuk merasa aman, di mana sebuah komunitas yang terpecah bisa menemukan alun-alun untuk kembali bersatu. Para mahasiswa mendengarkan dengan terpukau. Mereka tidak tahu bahwa filosofi itu lahir dari pengalaman seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang pernah meringkuk ketakutan di dalam gudang yang gelap. Arya telah mentransformasi trauma masa kecilnya menjadi sebuah misi. Ia tidak membangun tembok untuk melindungi diri, ia merancang jendela-jendela lebar untuk membiarkan cahaya masuk bagi orang lain. Setelah kuliahnya selesai, ia tidak langsung pulang. Ia mengendarai mobilnya ke sebuah lingkungan yang familiar namun terasa asing. Perumahan mewah tempat ia dibesarkan. Ia berhenti di seberang jalan dari rumah masa kecilnya. Rumah itu tampak berbeda, dicat dengan warna baru, dengan taman yang ditata ulang oleh pemilik yang sekarang. Namun, bentuknya masih sama. Ia tidak merasakan sakit. Hanya sebuah nostalgia yang samar.
Ia teringat hari-hari bahagia di taman itu bersama ibunya. Ia juga teringat hari-hari penuh kecemasan, suara-suara pertengkaran yang ia coba abaikan dengan volume televisi. Ia teringat gudang di bawah tangga. Namun, kenangan itu tidak lagi memiliki kuasa untuk melukainya. Mereka hanyalah data, fakta sejarah dari kehidupannya yang telah ia proses dan terima. Ia menatap rumah itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia telah pindah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia menstarter mobilnya dan melaju pergi, menuju masa depan yang telah ia rancang sendiri. 2 penjara abadi bernama penyesalan. Di dunia yang paralel namun terasa seperti dimensi lain, waktu berjalan dengan cara yang berbeda bagi Bram dan Rania. Bagi mereka, waktu tidak menyembuhkan, ia hanya mengikis, melapukkan harapan dan harga diri, hari demi hari. Bram memulai harinya sebelum fajar. Di usia 50-an, tubuhnya mulai protes terhadap kerja keras yang harus ia jalani. Ia bekerja sebagai kepala regu di sebuah perusahaan kargo besar, sebuah posisi yang ia dapatkan setelah bertahun-tahun membuktikan diri sebagai pekerja yang patuh dan tak banyak menuntut. Pekerjaannya mengawasi bongkar muat kontainer di pelabuhan. Debu, panas, dan teriakan-teriakan kasar telah menjadi musik pengiring hidupnya. Pagi itu, seorang supervisor muda, anak kemarin sore yang mungkin seumuran Arya, membentaknya di depan para buruh lain karena kesalahan kecil dalam manifest pengiriman. Pakai matamu, Pak Tua. Jangan sampai perusahaan rugi karena kau melamun. 12 tahun yang lalu, Bram bisa memecat anak seperti ini dengan satu jentikan jari. Sekarang, ia hanya bisa menunduk dan berkata, "Baik, Pak. Maaf, akan saya perbaiki." Rasa malu itu adalah makanan sehari-harinya. Ia telah belajar menelannya tanpa tersedak. Selama istirahat makan siang, ia duduk sendirian di warung kumuh di luar gerbang pelabuhan, makan nasi dan ikan asin. Di televisi butut warung itu, sebuah acara bincang-bincang bisnis menampilkan cuplikan pidato Anindita di Singapura beberapa tahun lalu. Bram menatap layar itu tanpa ekspresi. Wanita di layar itu, yang berbicara dengan fasih tentang ekonomi global dan tanggung jawab sosial, terasa seperti orang asing. Sulit dipercaya ia pernah berbagi ranjang dan hidup dengannya. Tidak ada lagi cinta atau benci. Yang ada hanya rasa asing dan jurang yang tak mungkin lagi terseberangi. Saat pulang ke kamar kontrakannya yang hanya sepelemparan batu dari pelabuhan, ia melewati sebuah toko mainan. Di etalasenya, dipajang sebuah robot pahlawan super edisi terbaru. Ia teringat, dulu sekali, ia pernah membelikan Arya robot seperti itu. Tiba-tiba, sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan membuatnya masuk ke dalam toko itu. Ia membeli robot itu, meskipun harganya hampir seperempat dari gaji bulanannya. Ia membawa pulang kotak mainan itu dan meletakkannya di atas meja. Ia menatapnya lama. Untuk siapa? Arya bahkan sudah bukan lagi anak-anak. Ia tidak punya nomor telepon atau alamat putranya. Bram hanya duduk di sana, di kamarnya yang sepi, bersama sebuah robot mainan dan penyesalan yang begitu pekat hingga terasa menyesakkan napas. Penjara Bram bukanlah kemiskinannya, melainkan kesadarannya yang datang terlambat tentang apa yang sesungguhnya berharga dalam hidup, kesadaran yang kini tak bisa ia gunakan untuk apa-apa. Di sisi lain kota, di sebuah mall kelas menengah, Rania sedang mengatur pajangan gaun-gaun di maneken. Penampilannya masih terawat, usahanya untuk melawan laju waktu terlihat dari riasannya yang tebal dan pakaiannya yang selalu modis, meskipun bukan lagi dari merek desainer. Ia telah mencapai posisi manajer toko, puncak karir yang bisa ia raih di dunianya yang sekarang. Harinya adalah repetisi dari rutinitas yang membosankan dan interaksi-interaksi yang menggores luka lamanya. Siang itu, sekelompok gadis muda yang kaya dan ceria masuk ke tokonya. Mereka sedang mencari gaun untuk pesta ulang tahun salah satu dari mereka. Tawa mereka yang riang, cara mereka membahas pacar dan rencana liburan ke Bali, semua itu adalah garam yang ditaburkan di atas luka Rania yang tak pernah kering. Ia melayani mereka dengan senyum profesional, namun di dalam hatinya, kecemburuan dan kebencian bergejolak. Seharusnya aku yang berada di posisi mereka, pikirnya getir. Seharusnya aku yang sedang merencanakan pesta di villa mewah, bukan melipat baju bekas mereka di ruang ganti. Saat salah satu gadis itu sedang membayar di kasir, ia berkata kepada Rania, "Tante, tolong dibungkus yang cantik." "Ya."
Ini untuk sahabat terbaikku di dunia. Kata, sahabat terbaik, itu menghantam Rania seperti pukulan di ulu hati. Ia teringat Anindita. Ia teringat semua kebaikan yang pernah Anindita berikan. Sebersit kesadaran menyelinap masuk. Mungkin, hanya mungkin, jika dulu ia tidak serakah, hidupnya akan berbeda. Mungkin ia akan menikah dengan pria yang baik, tetap menjadi sahabat Anindita, dan ikut menikmati kesuksesan temannya itu dengan tulus. Namun, kesadaran itu hanya bertahan sekejap. Ego dan kebiasaannya menyalahkan orang lain terlalu kuat. Tidak, bisiknya pada diri sendiri sambil memasukkan gaun itu ke dalam kantong belanja yang cantik. Ini semua salah Bram yang ternyata lemah. Dan salah Anindita yang tidak punya hati. Malamnya, di apartemen kecilnya yang ia cicil dengan susah payah, ia melakukan ritualnya, membuka laptop dan menguntit kehidupan orang-orang dari masa lalunya. Ia melihat foto-foto liburan mewah Liana dan teman-teman sosialitanya. Ia membaca artikel tentang pencapaian terbaru Anindita. Ia mencoba mencari akun Arya, namun seperti Bram, ia tak menemukan apa-apa. Setiap gambar, setiap berita, adalah bahan bakar baru bagi api penderitaannya. Penjara Rania bukanlah toko tempatnya bekerja, melainkan layar laptopnya, sebuah jendela ke dunia yang telah menutup pintu untuknya selamanya, sebuah dunia di mana ia hanya bisa menjadi penonton yang penuh dengki. 3. Percakapan di atap dunia. Kereta Glacier Express melaju perlahan, membelah keindahan lanskap Swiss yang terasa surreal. Anindita dan Arya telah menghabiskan beberapa hari menjelajahi kota-kota di Swiss, dan kini mereka sedang menuju Zermatt untuk pendakian ringan. Perjalanan ini, yang sengaja Anindita rancang, adalah sebuah jeda. Jeda dari kesibukan, dari tuntutan dunia, sebuah ruang untuk bernapas dan berbicara dari hati ke hati, sebagai dua orang dewasa. Saat kereta melewati sebuah lembah yang diapit oleh pegunungan es yang abadi, Arya memecah keheningan. Emma, aku sering bertanya-tanya, ia memulai dengan nada serius. Bagaimana Mama belajar untuk percaya pada orang lain lagi? Maksudku, setelah dikhianati oleh dua orang terdekatmu sekaligus, suamimu dan sahabat terbaikmu. Aku, yang hanya menyaksikannya, butuh waktu lama untuk bisa benar-benar membuka diri pada teman-temanku. Bagaimana Mama melakukannya, apalagi dalam bisnis? Anindita menatap pegunungan di luar jendela, matanya memantulkan cahaya gletser yang kebiruan. Itu pertanyaan yang sangat bagus, Arya. Dan jawabannya tidak sederhana. Ia menarik napas. Selama beberapa tahun pertama, Mama tidak percaya pada siapapun. Mama membangun tembok yang sangat tinggi di sekeliling hati Mama. Di dunia bisnis, itu membuat Mama menjadi sangat teliti. Setiap kontrak Mama periksa sampai titik koma terakhir, Mama tidak pernah lagi mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Itu bagus untuk perusahaan, tapi buruk untuk jiwa Mama. Mama merasa sangat kesepian, bahkan di tengah keramaian. Lalu, sesuatu berubah, lanjutnya. Perubahan itu dimulai dari orang-orang seperti Bu Retno dan beberapa tim inti Mama yang lama. Mereka tidak mencoba merobohkan tembok Mama. Mereka hanya konsisten. Mereka menunjukkan loyalitas mereka bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, hari demi hari, tahun demi tahun. Mereka merayakan kemenangan kecil bersamaku, dan mereka tetap diam di sisiku saat aku sedang murung. Mereka memberiku ruang, tapi tidak pernah meninggalkanku sendirian. Tapi yang paling penting, kata Anindita, kini menatap lurus ke mata putranya. Mama sadar bahwa ketidakpercayaan adalah penjara yang Mama ciptakan sendiri. Dengan tidak mempercayai siapapun, Mama menghukum diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Mama membiarkan Bram dan Rania terus memiliki kuasa atas hidup Mama, bahkan setelah mereka lama pergi. Mereka telah mengambil masa laluku, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil masa depanku juga. Jadi, Mama membuat keputusan yang sadar. Untuk memberi kepercayaan, tapi bukan lagi dengan buta. Kepercayaan sekarang harus diraih, bukan diberikan sebagai hadiah. Mama belajar membedakan antara intuisi dan paranoia. Dan yang terpenting, Mama belajar untuk percaya pada diri Mama sendiri. Percaya pada kemampuan Mama untuk bangkit lagi, bahkan jika suatu saat Mama jatuh atau dikhianati lagi. Karena pada akhirnya, Arya, kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain.
Kita hanya bisa mengontrol reaksi kita, dan Mama memilih untuk tidak hidup dalam ketakutan. Arya merenungkan kata-kata itu. Itu sangat kuat, Emma. Itu adalah proses yang panjang. Aku Anindita, dan kamu adalah bagian terbesar dari proses penyembuhan itu. Melihat ketulusanmu, caramu mencintai Mama tanpa syarat, itu mengingatkan Mama bahwa kebaikan dan cinta sejati itu masih ada di dunia. Malam itu, di Zermatt, mereka makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat. Di luar, salju mulai turun dengan lembut. Satu pertanyaan terakhir, kata Arya sambil tersenyum. Ayah, apa dia pernah mencoba menghubungimu atau aku? Anindita menggeleng pelan. Tidak pernah. Kurasa, rasa malunya lebih besar dari rasa rindunya. Atau mungkin, ia tahu bahwa ia tidak punya hak lagi. Dan sejujurnya, itu lebih baik. Kita semua perlu melanjutkan hidup. Beberapa pintu memang lebih baik dibiarkan tertutup. Apa Mama mendoakannya? Anindita terdiam sejenak. Mama tidak mendoakan keburukan untuknya. Mama juga tidak secara khusus mendoakan kebaikan untuknya. Mama mendoakan kedamaian untuk semua makhluk. Dan jika kedamaian bisa menemukan jalannya ke hati mereka yang paling tersesat sekalipun, maka biarlah begitu. Tapi fokus Mama bukan lagi di sana. Fokus Mama ada di sini. Di meja ini. Denganmu. Setelah makan malam, mereka berjalan kembali ke hotel di tengah salju yang turun. Udara begitu bersih, begitu murni. Mereka berhenti sejenak di sebuah jembatan kecil, menatap puncak Matterhorn yang tertutup selimut malam. Anindita menatap profil wajah putranya yang kini telah menjadi seorang pria. Ia tidak lagi melihat anak kecil yang perlu ia lindungi, melainkan seorang kawan seperjalanan, sebuah jiwa yang telah tumbuh bersamanya melewati badai. Mahakarya terindahnya. Terima kasih, Emma, bisik Arya tiba-tiba. Untuk tidak pernah menyerah. Kamu yang memberiku alasan untuk tidak pernah menyerah, balas Anindita, suaranya syarat dengan emosi. Ia menyadari sesuatu di bawah langit Zermatt yang berbintang. Pembalasan dendam termanis bukanlah melihat musuhnya menderita. Bukan kekayaan yang melimpah. Bukan pula pengakuan dunia. Pembalasan dendam termanis adalah kedamaian batin. Adalah kemampuan untuk berdiri di puncak gunung tertinggi dalam hidupmu, menatap kembali ke lembah penuh badai yang pernah kau lalui, dan tidak merasakan apa-apa selain rasa syukur karena telah berhasil mendaki. Ia telah mencapai puncaknya. Dan dari sana, pemandangannya sungguh menakjubkan. Ufuk senja masa lalunya telah berganti menjadi fajar masa depan yang terbentang luas, cerah, dan penuh dengan janji kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.